Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kaumnya menjelang kematian Abu Thalib. Ibnu Jarir meriwayatkan beserta sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Abu Thalib sakit, datanglah beberapa orang dari kabilah Quraisy menemuinya. Di antara mereka ada Abu Jahal. Lalu mereka berkata, keponakanmu senantiasa mencela Tuhan-Tuhan kita serta berbuat dan berkata macam-macam. Alangkah baiknya jika engkau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Lalu engkau larang dia. Maka Abu Thalib mengutus seseorang untuk memanggilnya. Kemudian Nabi SAW datang dan masuk ke dalam rumah Abu Thalib. Sedangkan ketika itu, di antara orang-orang Quraisy dan Abu Thalib ada tempat yang cukup untuk duduk satu orang. Maka Abu Jahal la'natullah merasa khawatir jika Nabi SAW duduk di samping Abu Thalib akan lebih menyebabkan kelembutan hati Abu Thalib kepada Nabi SAW. Maka Abu Jahal segera duduk di tempat kosong tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menemukan tempat duduk di dekat pamannya. Maka ia duduk di dekat pintu. Lalu Abu Thalib berkata kepadanya, wahai keponakanku, ada masalah apa dengan kaummu? Mereka mengadukanmu dan mengatakan bahwa kamu mencaci Tuhan-Tuhan mereka, serta berkata macam-macam. Ibnu Abbas berkata, orang-orang Quraisy yang hadir pun menambahkan banyak komentar terhadap beliau. Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, sesungguhnya aku ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat yang dengannya orang-orang Arab akan tunduk kepada mereka dan orang-orang non-Arab akan membayar jizyah kepada mereka. Orang-orang terkejut karena perkataan beliau itu. Mereka pun berkata, hanya satu kalimat, baiklah demi ayahmu, bahkan 10 kalimat sekalipun. Lalu mereka bertanya, kalimat apakah itu? Abu Thalib berkata, kalimat apakah itu, wahai keponakanku? Rasulullah SAW sabda, la ilaha illallah. Mereka pun berdiri terkejut seraya mengibaskan pakaian mereka dan berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Lalu turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ajab, wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, inna hadha la syai'un yurad, ma sami'na bihadha fil millatil akhirah, in hadha illa ikhtilaq a'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadhuqu adzab. Yang artinya wallahu alam, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini yaitu mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Quran Surat Shad ayat 5-8. Demikian ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir. Mereka semua meriwayatkannya di dalam kitab-kitab tafsir yang mereka tulis. Diriwayatkan pula oleh Tirmizi dan ia berkata hadis hasan. Demikian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Baihaqi dan Al-Hakim dengan lafal yang semakna. Al-Hakim berkata ini adalah hadis yang sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya beserta sanadnya dalam kitab sahih mereka. Zahab berkata sahih. Wallah.